Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi surveillance tentang laporan hasil surveillance gizi. Oke, slide yang pertama ada mekanisme pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan surveillance gizi secara berjenjang. Maksud dari secara berjenjang di sini ialah secara bertahap. Jadi pencatatan dan pelaporan itu bertujuan untuk mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan secara bertahap. Jadi secara terus-menerus gitu. Kayak seperti secara rutin. Kemudian ada beberapa jenis laporan hasil pelaksanaan surveillance gizi, baik yang bersifat rutin maupun laporan khusus sesuai dengan situasi dan kondisi, laporan berbasis kinerja, dan diseminasi laporan. Nah, yang dimaksud dengan bersifat rutin ialah dilaporkan laporan secara terus-menerus, rutin. Jadi misalkan laporan itu setiap minggu sekali, nah itu rutin. Kemudian laporan khusus sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi yang dimaksud dengan laporan khusus adalah yang dibuat karena adanya permintaan dari atasan dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian ada laporan berbasis kinerja. Nah, laporan berbasis kinerja adalah laporan berisi hasil dari pelaksanaan kegiatan. Jadi laporan ini yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada diseminasi laporan. Jadi arti dari diseminasi laporan adalah penyebaran laporan. Dari arti diseminasi itu penyebaran. Nah, kemudian laporan dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan peta atau bentuk penyajian informasi lainnya. Fungsi dari penyajian laporan dalam bentuk ini ialah untuk mempermudah kita agar melihat data yang telah kita kumpulkan. Jadi lebih enak dan lebih mudah dilihat. Terus ini ada contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada saudari Jihan Zahmil untuk melanjutkan presentasi ini. Baiklah teman-teman, nah ini ada 3 contoh penyajian data, ada yang dalam bentuk diagram tabel, nah ini dia yang pertama, dan ada yang bentuk diagram batang, gambar yang kedua, dan ada juga bentuk diagram grafik. Nah ini 3 dari beberapa contoh penyajian data, dan pastinya di setiap diagram atau setiap contoh penyajian data pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan data yang ada. Dan pastinya untuk penyajian data yang bermacam-macam modelnya itu untuk memudahkan kita dalam membaca datanya dan juga dalam proses pengolahan data. Next. Untuk kepentingan diseminasi hasil surveillance ini adalah penyebaran hasil surveillance gizi. Penyajian informasi juga dapat berupa tabel yang memperlihatkan pencapaian 2 indikator yang saling terkait, baik antar indikator gizi maupun indikator gizi dengan indikator program terkait lainnya. Next. Nah, selanjutnya untuk lebih memperlihatkan hubungan 2 indikator keberhasilan program gizi, misalnya, ini contohnya ya, antara cakupan vitamin A dan cakupan D/S dapat disajikan dalam bentuk kuadran kedua indikator tersebut. Nah, kemudian akan dijelaskan lagi oleh Kak Mary Juniarsi. Silahkan, Mary. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk membuat laporan dengan menyajikan data berupa grafik atau peta, perlu dibuat dulu dalam bentuk tabel. Tadi sudah kita contohkan grafik peta itu gimana dan tabel itu gimana.
Laporan hasil surveilan gizi dapat juga dilaporkan dalam bentuk diagram peta sehingga lebih memperlihatkan wilayah mana yang sudah tercapai targetnya dan yang belum. Next. Laporan hasil surveillance gizi disampaikan secara berjenjang. Laporan kegiatan surveillance gizi di tingkat kabupaten atau kota disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktorat Gizi Masyarakat sesuai dengan frekuensi pelaporan. Umpan balik hasil kegiatan surveillance gizi disampaikan secara berjenjang dari pusat ke provinsi setiap 3 bulan. Umpan balik dari provinsi ke kabupaten atau kota dan dari kabupaten atau kota ke puskesmas sesuai dengan frekuensi pelaporan pada setiap bulan berikutnya. Next, penyusunan laporan surveillance gizi kabupaten atau kota. Hasil surveillance gizi dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap informasi yang diperoleh. Tindak lanjut atau respon dapat berupa tindakan segera, perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta perumusan kebijakan pembinaan gizi masyarakat baik di kabupaten atau kota, provinsi maupun tingkat pusat. Oleh sebab itu, pelaporan bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan surveillance gizi secara berjenjang. Pengelola kegiatan gizi atau petugas surveillance gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan surveillance gizi dari puskesmas, rumah sakit, dan masyarakat atau media. Kemudian melanjutkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat. Dalam hal ini Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diseminasi hasil surveillance gizi dilakukan untuk menyebarkan informasi surveillance gizi kepada pemangku kepentingan kegiatan. Diseminasi hasil surveillance gizi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian umpan balik, sosialisasi, atau advokasi. Hasil surveillance gizi dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap informasi yang diperoleh. Tindak lanjut atau respon dapat berupa tindakan segera, perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, dan perumusan kebijakan pembinaan gizi masyarakat baik di kabupaten, provinsi, maupun pusat. Indikator keberhasilan surveillance. Indikator keberhasilan ini digunakan agar dapat mengetahui keberhasilan kegiatan surveillance gizi dan dapat pula digunakan untuk membandingkan keberhasilan kegiatan surveillance gizi antar wilayah. Next, penentuan indikator yang digunakan. Penentuan indikator yang digunakan yang pertama adalah input. Contohnya adalah pertama, jumlah tenaga gizi di puskesmas. Kedua, jumlah dan jenis formulir pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, jumlah timbangan berat badan dan alat ukur tinggi badan, pita lengkar lengan atas, buku KIA atau KMS yang ada. Yang keempat, jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Dan yang terakhir, jumlah distribusi dan persediaan vitamin A dan TTD. Penentuan indikator yang kedua adalah indikator proses. Contohnya adalah yang pertama, frekuensi kegiatan pelatihan. Yang kedua, frekuensi kegiatan analisis data, pelaporan, dan diseminasi informasi. Yang ketiga, frekuensi kegiatan pemantauan garam beryodium. Yang keempat, frekuensi kegiatan pemantauan pertumbuhan anak balita di posyandu. Yang kelima, frekuensi kegiatan edukasi gizi. Dan yang terakhir, frekuensi kegiatan konseling ASI dan MPASI. Kemudian penentuan indikator yang ketiga adalah indikator output. Contohnya adalah yang pertama, cakupan distribusi kapsul vitamin A dan cakupan distribusi tablet tambah darah. Yang kedua, cakupan pemberian MPASI. Yang ketiga, jumlah puskesmas yang memiliki konselor gizi. Dan yang terakhir, jumlah kader posyandu yang telah dilatih. Selanjutnya, untuk menyamakan persepsi dan mempermudah petugas surveillance gizi
Dalam melakukan pengolahan data, analisis data, dan interpretasi hasil, maka perlu dibuat definisi operasional dari masing-masing indikator kegiatan pembinaan gizi masyarakat. Next. Nah, untuk teman-teman sekalian, bisa dilihat di sini ada beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan surveillance gizi, diantaranya meliputi persentase. Yang pertama ada balita gizi buruk mendapat perawatan. Yang kedua, balita ditimbang berat badannya. Yang ketiga, bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif. Yang keempat, rumah tangga mengkonsumsi garam bariodium balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A. Yang keenam, ibu hamil mendapatkan 90 tablet FE atau tablet tambah darah. Kabupaten atau kota melakukan surveillance gizi dan penyediaan buffer stok MPASI. Baiklah teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam menjelaskan oleh kelompok kami tentang laporan hasil surveillance gizi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.